Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Setiawati, NIM 1950823, kelas 3B, dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, tahun 2020-2021. Di sini saya akan menyampaikan PPT yang berjudul Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar Melalui Pembelajaran Tematik dengan Model Cooperative Learning tipe Round Robin Brainstorming. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah aplikasi komputer dan diampu oleh Bapak Dr. Benediktus Sudiana MPD. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Kerangka teori dan hipotesis. Keaktifan belajar. Keaktifan belajar merupakan unsur dasar yang penting dalam proses pembelajaran. Keaktifan adalah kegiatan yang bersifat fisik maupun mental, yaitu berbuat dan berpikir sebagai suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Menurut Borneo, Doni, dan Rabiman. Untuk faktor-faktor keaktifan belajar dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal, berupa faktor fisiologi meliputi keadaan fisik atau panca indera dan jasmani. Yang kedua, faktor eksternal, berupa faktor non-sosial tempat dan fasilitas serta faktor sosial yaitu guru dan teman sebaya. Menurut Maradona 2016-1624. Kita lanjut ke pengertian hasil belajar. Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar, menurut Nana Sujana. Untuk faktor-faktor mempengaruhi hasil belajar dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal, meliputi faktor kematangan atau pertumbuhan, faktor kecerdasan dan inteligensi, faktor latihan dan ulangan, faktor motivasi, dan faktor pribadi. Yang kedua, faktor eksternal, meliputi faktor keluarga, faktor guru dan cara mengajarnya, faktor alat-alat yang digunakan dalam belajar, faktor lingkungan dan kesempatan yang tersedia, dan faktor motivasi sosial. Lanjut ke model pembelajaran. Model pembelajaran adalah susunan pembelajaran yang sudah terencana dan tersusun secara urut dari kegiatan awal pembelajaran, inti pembelajaran sampai akhir pembelajaran yang disajikan oleh guru dalam proses pembelajaran di kelas. Lanjut, pengertian model pembelajaran kooperatif. Learning pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan model pembelajaran dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota kelompok 3-5 orang yang dalam menyelesaikan tugas kelompoknya setiap anggota kelompok harus saling kerjasama dan saling membantu untuk memahami materi sehingga setiap siswa mempunyai tanggung jawab dalam kelompoknya. Tujuan pembelajaran kooperatif. Tujuan dari pembelajaran kooperatif itu sendiri adalah untuk menciptakan suatu situasi ketika di mana keberhasilan individu ditentukan oleh keberhasilan kelompoknya. Pengertian model cooperative learning tipe Round Robin Brainstorming.
Round robin brainstorming adalah aktivitas yang mendorong siswa berpikir secara alternatif dalam kelompok siswa, mengungkapkan gagasannya dalam kalimatnya sendiri atau parafrase, serta melatih siswa berpikir secara hati-hati dan sabar. Kita lanjut ke tujuan tip round robin brainstorming. Berani berbicara di depan umum, mempersatukan beberapa karakter untuk aktif menanggapi suatu materi yang diberikan oleh guru, untuk memberikan kontribusi atau ikut serta berperan aktif terhadap kelompoknya, melatih kemampuan berdiskusi. Sedangkan kelebihan dan kelemahan tip round robin brainstorming adalah kelebihan mempunyai tanggung jawab, memberikan ide pada kelompoknya, dapat saling mendengarkan dan mengutarakan pendapat, pandangan, dan hasil pemikiran. Untuk kelemahan, suasana kelas menjadi tidak kondusif dan hanya dapat digunakan untuk materi yang bersifat hafalan. Lanjut, pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau stimulus. Sedangkan tematik adalah perpaduan antara beberapa mata pelajaran. Untuk tujuan pembelajaran tematik, mengembangkan keterampilan, meningkatkan gairah atau semangat dalam belajar, meningkatkan pemahaman, memilih kegiatan yang sesuai dengan bakat, mengembangkan kebiasaan baik dan nilai-nilai yang diperlukan dalam kehidupan. Materi yang terakhir, penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti-peneliti terdahulu yang hasilnya telah dibuktikan kasihannya. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Freddy Countul Octavia 2015. Sekian presentasi dari saya. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.